Salam, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Ada banyak cara untuk menikmati hidup ini. Saya pribadi membagikan renungan ini di tengah-tengah sawah yang sangat hijau sebagai bukti penyertaan Allah atas hidup ini. Bapak, Ibu, sahabat-sahabatku kekasih, ada satu kisah yang sangat menarik ketika Yesus berjalan di atas air dari kitab Matius 14 ayat 22 sampai 33. Apa yang menarik di dalam kisah ini, Bapak Ibu? Tentu kita sudah tahu semua. Kisah ini mengisahkan tentang Yesus berjalan di atas air. Kisah ini menceritakan murid-murid diombang-ambingkan oleh badai, ombak, dan angin sakal menghantam perahu mereka. Mereka panik, berjuang mereka supaya mereka tidak tenggelam. Dalam kondisi seperti itu, Yesus menjumpai mereka berjalan di atas air. Melihat hal itu, murid-murid berteriak, "Hantu, hantu, hantu." Lalu Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku." Lalu Petrus berkata, "Kalau itu Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air." Di sini sahabat-sahabatku yang membuat Petrus spesial. Dia tidak terganggu dengan badai tersebut. Dia mengambil sebuah pilihan, sebuah permintaan yang luar biasa. Biasanya orang kalau badai tersebut datang menghantam perahu mereka, mereka berteriak, "Tuhan, hentikan badai ini. Hentikan angin ini, gelombang ini." Tapi Petrus berkata, "Kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Di sini Petrus tahu bahwa badai selalu ada dalam hidup. Angin sakal selalu ada di dalam hidup yang menghantam kehidupan kita. Dia tahu itu. Kalau itu yang dia minta, "Tuhan, hentikan badai itu kalau itu Engkau. Hentikan angin sakal itu kalau itu Engkau." Tapi momen itu dia buat menjadi suatu pertumbuhan iman yang luar biasa. Sebagai buktinya, ketika Tuhan memanggil dia, marilah. Lalu Petrus keluar dari perahu. Ini sebuah langkah iman, Bapak Ibu. Murid-murid yang lain ada di dalam perahu. Mereka di zona nyaman. Dia tidak mau keluar, mereka tidak mau keluar. Tapi Petrus keluar dari dalam perahu. Ketika Petrus melangkah dari perahu, angin badai belum berhenti. Ombak masih menghantam perahu mereka. Tapi dia melangkah dan melangkah beberapa kali. Walaupun nanti dia takut atau khawatir. Tapi yang pasti momen itu dijadikan oleh Petrus menjadi langkah iman. Dalam hidup ini, sahabat-sahabatku, kita belajar dari Petrus. Dia tidak terkungkung di dalam perahu. Dia tidak diintimidasi oleh gelombang tersebut. Tapi dia melangkah. Dia melangkah keluar dari perahu. Dan dia berjalan di atas air. Tuhan mau kita seperti Petrus. Jangan terkungkung dengan masalah. Jangan terkungkung dengan badai hidup yang menerjang hidup kita. Melangkahlah seperti Petrus. Walaupun badai menghantam perahunya, dia melangkah. Sebuah keputusan yang sangat luar biasa bagi saya.
Mari kita belajar seperti Petrus, tetap melangkah hidup ini walaupun dalam keadaan sulit. Karena sesungguhnya ada Tuhan yang menyertai kita. Salam, selamat pagi, tetap jalani hidup ini dengan penyertaan Tuhan.